Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu memberitakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca Matius pasal yang ke-24 ayat 1 sampai yang ke-14, kita akan menemukan dan mengetahui bagaimana situasi tanda-tanda akhir zaman, yaitu banyaknya orang mengaku Mesias, bangsa-bangsa akan berperang, akan ada kelaparan dan gempa bumi, penyiksaan dan pembunuhan akan terjadi bagi orang percaya, sehingga banyak orang yang murtad, saudara-saudara, dan saling membenci. Nabi-nabi palsu bermunculan dan kedurhakaan semakin bertambah, serta kasih akan semakin dingin, saudara-saudara. Tetapi dalam Matius 24 ayat ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya apa? Artinya keselamatan itu ada bagi orang yang bertahan di dalam Injil, yang hidupnya tidak mau berpaling dari Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, oleh sebab itulah pemberitaan Injil adalah aktivitas yang sangat penting dan utama sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu selagi kita masih bernapas, diberi kesehatan dan memiliki banyak waktu dan kesempatan, mari kita maksimalkan, saudara-saudara, setiap talenta untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Yohanes 4 ayat ke-35, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ada banyak orang yang membutuhkan Injil, saudara-saudara. Jangan katakan, saya kan bukan pendeta, itu kan bukan tugas saya. Saudara yang terkasih, kita tidak harus menjadi pendeta terlebih dahulu untuk memberitakan Injil, karena kita ini adalah imamat yang rajani. Saudara yang terkasih, semua orang percaya tanpa terkecuali, tua atau muda, jemaat atau pendeta, saudara-saudara, dapat mengerjakan bagiannya untuk melayani Tuhan dengan tingkat pelayanan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil atau sederhana sampai kepada hal-hal yang besar. Pelayanan dasar memberitakan Injil kepada orang lain adalah melalui kesaksian hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Inilah pelayanan yang sangat efektif yang dapat menjangkau semua orang. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12b, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Kita tidak perlu ragu, saudara-saudara, takut atau berkecil hati untuk melayani Tuhan, karena Tuhan pasti dan akan terlebih dahulu memperlengkapi dan membekali kita. Tidakkah firman-Nya berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kuasa Roh Kudus inilah yang akan menyertai, menguatkan, dan memampukan kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih, karena penyertaan Roh Tuhan, Musa yang sebelumnya minder dan merasa tidak mampu, dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Begitu juga saudara-saudara dengan kedua murid Yesus yang dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Mungkin di pemandangan manusia, kita ini tidak kaya, tidak terkenal, dan bahkan mungkin kita dianggap bodoh oleh dunia. Tapi Tuhan mau dan sanggup memakai kita untuk menjadi penjala jiwa di akhir zaman ini. Ingatlah saudara-saudara, akhir zaman tidak seorang pun tahu waktunya. Untuk itu apa yang harus kita kerjakan selaku orang percaya? Beritakan Injil, karena Injil itu penting dalam keselamatan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan bahwa memberitakan Injil itu bagian yang penting dalam kehidupan kami, terlebih di akhir zaman ini. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka semakin lagi dipulihkan, semakin lagi disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa semakin mendekatkan diri kepada salib-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, mari ketika mereka lemah, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hanya kepadamu kami mengadu, karena Engkaulah Allah kami yang sangat peduli dan mengerti akan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, anak-anak yang Kau titipkan, berikan hikmah dan bijaksana serta kepintaran, terlebih lagi kesehatan. Terkhusus bagi jemaat yang sakit Tuhan, mari berikan kesembuhan bagi mereka. Hanya kepada hamba berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku Tuhan yang jauh dari hamba-Mu dikarenakan pelayanan ini. Tuhan, mari Engkau nyatakan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu yang sangat dahsyat bagi mereka, sehingga yang sakit sebagaimana itu Mama, Ella, dan Rona beroleh kesembuhan. Saudara-saudariku yang lainnya beroleh apa yang mereka rindukan dan harapkan. Inilah iman hamba-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku Tuhan yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu terjaga dari segala tipu muslihat si iblis, dan mereka bisa tetap menjadi saksi-saksi Tuhan, di mana banyak jiwa-jiwa yang akan terpanggil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terkhusus istriku yang kurang sehat tangannya, Tuhan, apapun yang telah diperbuat untuk upaya kesembuhan, berkati sehingga kesembuhan itunya. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.